Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Al-mukarramah wal muhtaramah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita sekaligus orang tua saya, Umi Hajah Haryanti beserta Abi dan keluarga besar. Kita doakan semoga Umi Abi Allah selalu berikan sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rizkinya. Mudah-mudahan Allah selalu bahagiakan, Allah selalu curahkan rahmat dan kasih sayangnya, dan mudah-mudahan hatinya selalu dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Yang sama-sama saya hormati pengurus Majelis Taklim Al-Istiqomah, Ibu Heni beserta keluarga dan jajarannya, Ustazah Am, pengurus wilayah, Bu Eva, dan semuanya ibu-ibu yang hadir di sini maupun yang tidak hadir. Kita doakan juga semoga ibu-ibu semuanya sehat walafiat, panjang umur, berkah melimpah rizkinya, dan mudah-mudahan hadirnya kita di acara maulid ini Allah jadikan hati kita hati yang penuh kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga kita dapat syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita doakan juga mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, karena sekarang lagi musimnya wabah, lagi musim wabah, banyak virus. Kita doakan mudah-mudahan wabahnya, virusnya Allah segera hilangkan, Allah berikan keselamatan, dan mudah-mudahan dengan ujian adanya wabah ini kita semakin ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses dunianya dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was sholihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil mukarrabin, khususan Jam'iyah Majelis Taklim Al-Istiqomah, wa khususan Abi wa Umi, wa khususan semua warga Kapuk Muara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya, amin. Kemarin kita sudah bahas pengajian malam Sabtu kemarin, masih sama dengan sekarang tentang Maulidun Nabi, tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemarin sudah dijelaskan di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, Qaulul Ma'ruf Al-Karhi qaddasallahu sirrahu, man hayyaha, barang siapa yang menghidupkan li ajli qiraati maulid, untuk tujuannya membaca maulid, membaca kisah-kisah Nabi, membaca kisah kelahiran Nabi. Li ajli qiraati maulidir rasul, membaca tentang maulid, kisah-kisah perjalanan sirah nabawiyah tadi seperti yang ibu-ibu baca. To'aman, lalu ada yang memberikan makan, kita makan-makan. Wajama'a ikhwanan, dan mengumpulkan saudara-saudaranya, ngundang saudara-saudaranya. Wa auqada sirajan, dan menyalakan lampu, dia berhias untuk maulid. Bu,
Jadi kalau datang ke acara maulid pakai pakaian yang terbaik. Karena yang mau lihat bukan pacar kita, bukan siapa-siapa, tapi yang melihat adalah orang yang paling istimewa, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala bisa jadi dan dia pakai baju baru atau baju yang bagus. Wa ta'attara, dia pakai parfum dari rumah, siap-siap datang mau maulid. Tadi saya lagi pusing-pusing, saya paksain mandi karena mau maulid. Niat mandinya niat sunnah mau datang maulid aja. Saya paksain keramas padahal lagi pusing, tapi kayak ranget karena mau datang maulid, mau ketemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pakai pakaian yang terbaik, pakai pakaian yang bagus, kita berhias, watajammala, kita mempercantik diri. Kenapa? Ta'ziman li maulidihi, karena untuk mengagungkan bagi maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyarahullahu ta'ala, niscaya Allah akan mengumpulkan kita yaumal qiyamah, di hari kiamat, ma'al firqatil ula, beserta dengan kelompok-kelompok yang ula, yang utama. Siapa? Minan nabiyyin, daripada para nabi. Wa kana fi a'la illiyin, ini adalah maksudnya a'la illiyin, tempat yang paling bagus, tempat yang paling illiyin, paling tinggi, tempat yang istimewa. Jadi ibu datang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niatnya untuk mengagungkan Nabi, maka kita insya Allah nanti di padang mahsyar, hasyarahullahu ta'ala yaumul qiyamah, Allah akan kumpulkan kita ma'al firqatil ula, yaitu bersama dengan kelompok yang paling utama minan nabiyyin, di antara para nabinya. Bu, kalau di kelas yang utama kemarin, kelasnya kalau di bahasa hotel mah VIP, Masya Allah, bareng para nabi dan rasul. Siapa yang gak pengen? Makanya kalau datang maulid kita niatnya benar, bukan karena besek, bukan karena apalagi itu amplop, bukan karena pengen dilihat umi, bukan karena pengen dilihat tetangga, bukan karena siapapun, bukan karena pengurus, tapi karena takziman li maulidin Nabi. Insya Allah kita ditempatkan min firqatil ula minan nabiyyin. Amin ya rabbal alamin. Berhubung sudah malam, saya nggak usah banyak-banyak nyampainnya, karena insya Allah selama 1 bulan ini Rabiul Awal kita terus bahas tentang sirah nabawiyah. Ini saya sedikit saja. Di dalam Maulid Ad-Diba dikatakan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, sallu alaih. Ketika itu malaikat ditanyakan oleh malaikat, kila huwa Adam. Kata malaikat, apakah Nur itu adalah Nabi Adam? Kila huwa Adam. Kila itu nanti yang berkata si malaikat. Malaikat berkata, huwa Adam, apakah Nur itu adalah Nabi Adam? Jadi Allah sebelum menciptakan dunia dan seisinya, Allah sudah menciptakan lebih dulu namanya Nur, cahaya. Itu nanti yang dikatakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Allah menciptakan dunia segala isinya, sebelum Allah menciptakan surga, sebelum Allah menciptakan neraka, Allah sudah menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malaikat tanya tuh, apakah Nur itu Nabi Adam? Qala Adamu bihi uniluhu. Qala Adamu bihi niluhu a'lal maratib. Kata Allah apa? Allah berfirman, dengan nur ini justru aku anugerahkan martabat yang tinggi kepada Nabi Adam alaihissalam. Martabat yang tinggi walaupun dari tanah, tapi malaikat dan iblis disuruh sujud kepada Nabi
Nabi Adam dijadikan khalifah fil ard. Justru karena nur itu aku jadikan martabat tinggi kepada Nabi Adam. Lalu malaikat nanya lagi, qila huwa Nuh, apakah Nur itu Nabi Nuh? Kata Allah, faqala Nuhun bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Apa kata Allah? Jadi tadi kata malaikat Nabi Adam bukan, tanya lagi Nabi Nuh bukan. Kata Allah, dengan nur ini justru Nabi Nuh selamat dari tenggelam, dari tenggelamnya ketika banjir bandang, dan binasalah keluarga dan kerabat yang menentangnya orang-orang kafir. Dengan nur ini justru Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah. Ditanyain lagi oleh malaikat, siapa? Qila wa Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim? Apakah adakah nur itu Nabi Ibrahim? Allah berfirman lagi, qala Ibrahim bihi taqumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Justru kata Allah berfirman, karena nur itu Nabi Ibrahim mampu menyampaikan hujahnya kepada para penyembah berhala dan binatang-binatang. Nabi Ibrahim justru mampu menghancurkan berhala-berhala itu sababiyah daripada nur ini. Ditanya lagi oleh malaikat, qila huwa Musa, apakah nur itu Nabi Musa? Allah lagi berfirman, qala Musa akhuhu walakin hadha habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Kata Allah jawab lagi, justru karena nur ini Nabi Musa dan saudaranya, karena nur ini karena adalah kekasihku, dan Musa adalah penerima firman Allah yang berbicara secara langsung, dia namanya kalimun wa mukhatib. Jadi Nabi Musa satu-satunya nabi yang pernah bicara langsung kepada Allah, justru itu karena nur ini. Justru karena nur ini. Jadi bukan Nabi Musa. Lalu bertanya lagi malaikat. Malaikat bertanya lagi, qila huwa Isa, apakah nur ini Nabi Isa? Qala Isa yubashiru bihi wa huwa baina yaday nubuwatihi kal hajib. Allah berfirman lagi, tadi malaikat nanya apakah ini nurnya Nabi Isa. Allah berfirman, justru dengan nur ini Nabi Isa membawa kabar gembira. Justru karena nur ini adanya Nabi Isa membawa kabar gembira, dan adanya jarak antara Nabi kenabian ini sangat dekat bagaikan mata dan alis. Lalu ditanya lagi, qila huwa faman hadzal habibul karimul ladzi albastahu hullatal waqari wa tawajjatahu bitijanil mahabbatil wal iftikhar. Allah tanya lagi, malaikat tanya lagi, maka siapakah nur itu yang menjadi kekasihmu ya Allah? Siapakah nur itu ya Allah, kalau bukan Nabi Adam, kalau bukan Nabi Nuh, kalau bukan Nabi Musa, kalau bukan Nabi Isa, siapa ya Allah? Siapa nur ini? Kata malaikat. Malaikat penasaran. Sababiyah adanya semua nabi, sababiyah diselamatkannya semua nabi, sababiyah mukjizat Allah berikan kepada semua nabi dan rasul adalah karena nur ini. Siapa? Kata Allah, qala huwa nabiyyun istakhartuhu min Lu'ay bin Ghalib yamutu abuhu wa ummuhu wa yakfuluhu jaddahu thumma ammuhu syaqiqu Abu Talib. Siapa dia, wahai Allah? Siapa nur itu yang segalanya itu menjadi kebaikan? Allah berfirman, dialah seorang nabi yang akan aku pilih dari keturunan Lu'ay bin Ghalib, yang ayah ibunya telah meninggal dunia, kemudian diasuh oleh kakinya, kemudian oleh pamannya,
yaitu saudara kandung ayahnya yang bernama Abu Thalib, yaitu siapakah dia? Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita selalu cinta, selalu bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Jadi kata Allah, laqad lam lil taukid. Qad juga sama untuk penguat, lil taukid. Sudah pakai lam, pakai qad. Laqad, sungguh benar. Manallahu, Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Manallahu, Allah telah berikan nikmat yang banyak. Kalau manna itu berarti semua Allah taburin nikmatnya. Alal mu'minin, atas orang mukmin. Atas siapa? Atas kita orang mukmin, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idba'atsa fihim, ketika dia mengutus padanya nih orang-orang mukmin rasulan, yaitu suatu utusan min anfusihim, daripada diri mereka, yaitu dari manusia. Jadi kita itu dapat hadiah yang besar dari Allah, Bu. Kita dapat hadiah yang dari Allah yang sangat besar. Bukan uang 1 miliar, bukan uang 1000 miliar, bukan mobil yang harganya mewah, bukan rumah, bukan segala-galanya, tapi manallah, ini curahan rahmat dari Allah alal mu'minin, adalah rasulan min anfusihim, adalah seorang rasul, seorang utusan, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadiah terbesar kita, Bu, bukan suami kita, bukan anak-anak kita. Ibu gak usah iri sama orang-orang yang bergelimangan harta. Ibu gak usah iri sama orang yang punya suami, suaminya selalu manjain dia. Ibu gak usah iri sama anak yang selalu dipenuhi kebutuhannya oleh orang tuanya. Ibu gak usah iri sama orang yang lebih cerdas dari ibu. Ibu gak usah iri sama orang yang lebih kaya dari ibu. Tapi ibu harusnya bersyukur karena Allah telah berikan manallah, Allah berikan anugerah hadiah yang paling besar. Siapa kepada kita nih orang-orang mukmin, umatnya Nabi Muhammad SAW, hadiahnya adalah baginda Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi Isa ditanya sama Allah, Nabi Isa, apakah kamu nyuruh umatmu, kamu katakan umatmu itu kepada umatmu bahwa kamu adalah Tuhan? Tidak ya Allah, aku hanya berkata sesuai dengan yang engkau perintahkan. Maka hukumlah umatku yang durhaka. Ketika Nabi Isa bilang seperti itu, ketika nabi-nabi yang lain berdoa, ada umatnya yang durhaka kepadanya, diberikan azab karena sudah tidak tahan. Ketika Nabi dan Rasul yang lain ketika sudah tidak tahan kepada umatnya, ia melarikan diri. Ketika Nabi dan Rasul yang lain berdoa kepada Allah agar ditimpakan azab bagi orang-orang kafir, tapi Rasulullah selalu bilang, ummati, 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 umatku ya Allah. Jangan sampai ada yang di neraka satupun ya Allah. Umatku, umatku, umatku ya Allah. Ibu teringat peristiwa di Taif ketika Rasulullah dilempari batu, dilempari kotoran sampai berdarah-darah. Malaikat penjaga bukit berkata, ya Rasulullah, kalau engkau mau, berdoalah pada Tuhanmu agar kuhancurkan tanah Taif ini. Seandainya Nabi dan Rasul lain pasti sudah berdoa kepada umatnya yang durhaka agar diberikan azab. Tapi Rasulullah SAW, ummati,
ummati ya Allah. Mereka tidak tahu ya Allah. Mereka tidak mengerti ya Allah. Jangan siksa umatku ya Allah. Jangan siksa umatku ya Allah. Bahkan yang keluar dari mulutnya adalah rahmat. Bahkan yang keluar dari mulutnya adalah curahan rahmat. Semoga Taib ini, anak dan keturunannya, cucunya, menjadi kelak menjadi umatku yang beriman dan sejahtera. Ummati. Rasulullah tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, tapi Rasulullah selalu memikirkan umatku. Maka disinilah manallah, Allah telah memberikan kita anugerah yang terbesar. Kita menjadi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan Rasulullah tinggalkan kita di neraka sendirian. Rasulullah pernah ditawarkan oleh Allah, mau nggak Rasul? Ya Habibullah, mau tidak? Engkau sediakan surga yang paling tinggi, surga yang paling enak, apapun ada. Ya Allah, ummati ya Allah, aku tidak mau sendirian ya Allah. Aku tidak mau sendirian di surga ya Allah tanpa umatku ya Allah. Aku tidak mau di surga kalau masih ada umatku di neraka ya Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, kita dijadikan umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita tidak akan ditinggalkan di neraka. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan salawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berikanlah kami kecintaan yang penuh kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jangan jadikan dosa kami dosa yang Engkau putuskan cinta kami kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, maafkanlah segala khilaf kami karena cinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, bersihkanlah hati kami karena kecintaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, tuntunlah hidup kami karena kecintaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jangan tinggalkanlah kami sendirian ya Allah, tanpa ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hati kami. Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Kalim disungguh kita selesai Tanzania. Semoga apa yang belum disampaikan tidak dilakukan. Baiklah Ibu, selesai sudah pengajian malam hari ini.